Halo, perkenalkan nama aku Sinta Marlina. Aku dari kelas akuntansi 5A dengan NIM 223209025. Di sini aku akan membahas tentang rasio keuangan. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu rasio. Nah, rasio itu kan merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah hasil atau mendapatkan sebuah nilai. Jadi dari sebuah nilai tersebut itu bisa menggambarkan suatu hal dari perusahaan tersebut. Sebenarnya rasio itu ada banyak, tapi secara garis besar rasio itu ada 4. Apa saja sih? Yang pertama, ada rasio likuiditas. Nah, kata kuncinya itu kan udah liquid atau cair, jadi mudah dicairkan menjadi uang. Nah, rasio likuiditas itu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dari sisi kelikuidannya, atau bagaimana perusahaan tersebut itu sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ada rasio profitabilitas, di mana rasio yang mengukur laba atau keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kata kuncinya itu kan udah profit atau laba. Jadi mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Bagus tidak perusahaan ini memperoleh laba. Jadi kita ukur dengan rasio profitabilitas ini. 3, ada rasio solvabilitas. Di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Rasio solvabilitas ini hampir sama dengan rasio likuiditas, teman-teman. Bedanya, rasio likuiditas ini kan memenuhi hutang jangka pendeknya. Nah, kalau rasio solvabilitas ini itu juga melunasi hutang, tapi hutang jangka pendeknya dan juga jangka panjangnya. Jadi total keseluruhan hutang atau liabilitas. Nah, kemudian kita lanjut rasio yang terakhir, yaitu yang keempat, itu ada rasio aktivitas, yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya. Rasio aktivitas ini menganalisis hubungan antara laba rugi, khususnya penjualan, terhadap unsur-unsur terhadap neraca, yaitu khususnya pada aktiva. Mari mengenal lebih dalam tentang masing-masing rasio tersebut. Pertama, tadi kan rasio likuiditas, kata kuncinya liquid atau cair, yaitu untuk membayar utang jangka pendeknya. Yaitu yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva. Rumusnya itu sudah pasti aktiva lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Kedua itu rasio cepat atau quick ratio. Nah, itu rumusnya adalah kas ditambah dengan setara kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan kayak tadi liabilitas lancarnya. Rasio cepat ini merupakan cara untuk mengukur likuiditas jangka pendek terdekat suatu perusahaan. Nilainya itu mungkin lebih kecil dari rasio lancarnya. Masuk yang kedua, yaitu rasio profitabilitas. Nah, ini kan kata kuncinya kan profit atau laba. Jadi yang pertama, tingkat pengembalian modal atau biasanya itu dikenal dengan ROE atau return of equity. Rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham dikali dengan 100%. Jadi rasio ini teman-teman itu mengukur pengembalian laba dalam setahun berdasarkan modal yang kita tanam. Nah, umumnya ROE ini itu di atas suku bunga deposito. Kemudian yang kedua ada tingkat pengembalian aset atau dikenal dengan ROA. Nah, rumusnya itu bagaimana? Jadi rumusnya itu laba bersih jelas dibagi dengan rata-rata total asetnya dikali dengan 100%. Nah, untuk ROA ini sebenarnya itu agak bervariasi. Jadi kita tidak bisa melihat berapa persen itu bagus, berapa persen itu tidak bagus. Dan ada yang ketiga itu imbal hasil penjualan atau return of sales itu atau ROS. Bisa dikenal dengan ROS kayak gitu ya.
rumusnya itu jelas laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Dan masuk ke rasio yang ketiga, yaitu rasio solvabilitas. Ingat, solvabilitas itu adalah keseluruhan hutang. Dari banyaknya rasio di solvabilitas, saya itu hanya menjelaskan dua rasio, yaitu ada DER atau debt to equity ratio dan juga DAR, yaitu debt to asset ratio. Nah, ini rasio DER dan DAR ini paling mudah diingat. Jadi kita mengingatnya itu DER dan DAR. Langsung kita bahas saja. Yang pertama, total utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau biasanya dikenal dengan DER. Nah, rumusnya itu adalah liabilitas dibagi dengan ekuitas. Nah, rasio ini kita gunakan untuk mengukur berapa sih perbandingan antara hutang dengan modalnya. Yang disarankan itu jangan lebih dari 1, teman-teman. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1, mayoritas aktiva itu dibiayai oleh hutang. Tentu itu bukan hal yang bagus. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan kita udah bahas DER nih, kita bahas DAR sekarang, atau debt to asset ratio, atau biasa dikenal dengan rasio utang terhadap total asetnya. Nah, rumusnya itu total liabilitas dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Jadi dari keseluruhan harta kita, berapa persen sih hutang itu biayai? Nah, rasio ini itu menunjukkan leverage perusahaan. Nah, rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dari kerugian tanpa mengganggu pembayaran bunga dari kreditur. Nah, kita sudah masuk ke rasio yang terakhir, yaitu rasio aktivitas. Nah, sebenarnya rasio aktivitas itu juga ada banyak, teman-teman, jadi banyak sekali, tapi saya itu hanya menjelaskan 3 saja ya. Yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover. Nah, rasio ini itu memberi pandangan tentang kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang tersebut. Nah, rumusnya itu adalah penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Tadi kan kita akan melihat perputaran piutang, jadi kita bagi dengan rata-rata piutang. Yang kedua ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Nah, rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian yang terakhir ada perputaran total aset atau total asset turnover. Nah, rasio yang mengukur bagaimana perusahaan itu menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan asetnya. Itu perputaran total aset. Nah, rumusnya itu penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, cara menilai rasio ini yaitu dengan membandingkan setiap tahunnya. Rasio ini sangat berhubungan dengan sektor usahanya. Jadi sektor usaha itu kalau tidak sama ya jelas berbeda. Jadi kesimpulannya kita sudah membahas 4 rasio keuangan. Yang pertama tadi ada rasio likuiditas, kata kuncinya itu liquid atau cair. Nah, dimana di dalamnya itu ada rasio lancar atau current ratio, ada rasio cepat atau quick ratio, dan ada juga rasio cash atau cash ratio. Kemudian yang kedua ada rasio profitabilitas, kata kuncinya profit atau laba. Nah, itu dimana ada ROE atau return of equity. Nah, yang kedua ada ROA atau return of asset. Dan yang terakhir ada ROS atau return of sales. Kemudian rasio yang ketiga ada rasio solvabilitas. Nah, dalam rasio solvabilitas kan tadi ada 2, ada DER dan DAR, debt to equity ratio dan juga debt to asset ratio. Nah, yang terakhir ada rasio aktivitas, di mana di dalam rasio aktivitas tadi ada rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan kemudian yang terakhir rasio perputaran aset. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.